Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Rabu 7 Juni 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kasih Allah, kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perdebatan tentang nasib akhir dari kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang terus menjadi suatu perdebatan yang hidup di tengah-tengah kita. Ada yang berpendapat bahwa manusia sesudah mati tidak akan terjadi apa-apa lagi. Semua sudah selesai. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sesudah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan lain lagi, yakni hidup sesudah kematian yang bisa dikatakan bahagia atau tidak. Dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, dialog antara Yesus dan orang-orang Saduki, kita tahu dan kita percaya bahwa sesungguhnya sesudah kematian itu akan ada kebangkitan. Namun orang-orang yang pro terhadap nasib manusia yang tidak akan ada lagi apa-apa berdialog dengan Yesus dengan memberi satu contoh perumpamaan, ibarat seorang laki-laki yang menikah, mempunyai seorang istri, kemudian meninggal tetapi tidak meninggalkan keturunan, dan dia menurut hukum dianjurkan untuk dikawini oleh saudara-saudaranya. Bahwa ada 7 tadi bersaudara dan semuanya mati tidak meninggalkan keturunan. Mereka bertanya, siapa nanti yang menjadi suami yang sah dari perempuan itu? Itulah gambaran dari pola berpikir, pola beriman mungkin yang salah, bahwa dalam konsep kebangkitan orang-orang yang sudah mati,
Seperti diajarkan oleh Yesus, tidak lagi mengenal kawin dan dikawinkan, karena hal itu akan terjadi di dunia ini. Konsep kebangkitan bahwa nanti sesudah kematian kita akan menjadi makhluk rohani seperti malaikat. Dan inilah pola pikir yang berbeda yang tidak mungkin disamakan. Nah, hari ini Yesus mengajar kepada kita saudara-saudari bahwa sesudah kematian masih ada kehidupan. Akan ada kebangkitan badan dan hidup yang kekal. Kita harus percaya itu karena pengalaman telah menunjukkan bahwa dari pengalaman hidup kita, orang-orang yang sudah mati, yang dekat dengan Tuhan, yang mengikuti sabda Tuhan dalam kitab suci, mereka berbahagia. Kita yakin dan kita rasakan itu dalam pengalaman hidup kita. Dan hari ini Yesus mengajak kepada kita bahwa sesungguhnya kuasa Allah sangat dahsyat, sangat besar untuk itu. Allah akan mampu bisa membangkitkan orang-orang mati. Dia menciptakan kita bukan untuk kematian, tetapi untuk kehidupan. Dan kuasa itu telah kita alami dalam diri Yesus. Selama hidupnya di dunia ini pun, Yesus membangkitkan orang-orang mati menjadi hidup. Dan kelak sesudah dia pun mati, dia bangkit. Dan kebangkitannya membawa sebanyak mungkin manusia hidup dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan, ataupun bangkit untuk diadili dan masuk kepada penghukuman. Hari ini dengan pengajaran mengenai perkawinan, Yesus mau menyatakan kepada kita kekuatan kasih dari perkawinan itu. Bahwa kasih yang ada dalam diri hidup pasangan suami istri adalah kasih yang bersumber dari Allah. Dan kasih yang bersumber dari Allah itu tidak akan pernah berhenti kepada kita. Karena sekali kasih Allah berhenti, maka semuanya akan selesai dan lenyap. Tetapi kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah kekal, kasih Allah abadi bagi kita. Karena itu, saudara-saudari, beralaskan berdasarkan kasih Allah itu, kita percaya bahwa Allah akan tetap mengasihi kita, baik hidup maupun mati. Sesudah kematian, dia tetap mengasihi kita. Dan kasih itu mengajak kita untuk hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Sebagaimana kasih suami istri yang menginginkan persatuan sedapat mungkin selama-lamanya, sebanyak waktu yang ada. Kasih Allah kepada kita kekal sampai akhir zaman, tidak akan berkesudahan. Karena itu, saudara-saudari terkasih, mari kita membangun hidup bersama di dalam kasih satu sama lain. Dan itu menjadi jaminan bagi kita untuk kelak bersama dengan Tuhan dalam kebangkitan, bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan abadi. Mari kita hidupi semangat kasih itu dalam hidup sebagai suami istri, menatap masa depan, hidup bersama kelak bersama dengan Tuhan, dengan menata kasih satu sama lain di tengah-tengah keluarga, bersama dengan sesama. Karena dengan inilah kita mempersiapkan persatuan dengan Tuhan untuk hidup yang kekal. Mari kita yakin bahwa sesudah hidup ini, sesudah perjuangan, sesudah penderitaan, sesudah segala lelah jerih payah kita akan menerima ganjaran yang setimpal dari Tuhan. Hidup abadi dalam kebahagiaan abadi sempurna di surga. Allah kita, Allah yang kasih, Allah yang penuh sayang, Allah yang penuh peduli dan senantiasa mencintai kita. Dan itulah jaminan bagi kita
untuk setia kepadanya dalam hidup kita di dunia ini. Semoga amin.